Selamat datang di video ini. Banyak orang mungkin belum pernah mendengar tentang logam antimon, tetapi logam ini memainkan peran yang sangat penting dalam peralatan militer dan produk elektronik militer. Bahkan, antimon digunakan dalam pembuatan rudal dan senjata nuklir. Pada tanggal 15 Agustus tahun ini, Tiongkok mengumumkan akan memberlakukan pembatasan ekspor logam langka, bahan super keras, dan teknologi terkait, termasuk antimon, mulai tanggal 15 September. Alasannya adalah bahwa ini hanyalah keputusan yang dibuat sesuai dengan praktik internasional dan dikombinasikan dengan kebutuhan aktual negara untuk menjaga keamanan nasional dengan lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa ketika Beijing mengumumkan berita tersebut, beberapa pakar militer di Amerika Serikat sangat menentangnya, karena 63% antimon yang diimpor oleh Amerika Serikat bergantung pada Tiongkok. Lalu, mengapa Tiongkok tiba-tiba membatasi ekspor antimon? Apa dampak keputusan ini di Amerika Serikat? Antimon adalah elemen yang sangat langka dan unik yang memiliki sifat khusus. Elemen ini akan menunjukkan fenomena penyusutan panas dan pemuaian dingin pada suhu tertentu, yang merupakan kebalikan dari kebanyakan bahan. Apalagi, antimon tidak teroksidasi pada suhu kamar, sehingga sangat sulit untuk diganti. Jika kita menambahkan antimon ke logam, kita dapat meningkatkan kekerasan, ketahanan, dan ketahanan panas logam tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, banyak produsen senjata sangat membutuhkan bahan ini. Namun, antimon tidak hanya berguna dalam peralatan militer tetapi juga memainkan peran penting dalam banyak bidang seperti semikonduktor, baterai asam timbal, fotovoltaik, dan roda gigi. Maka dari itu, antimon disebut juga MSG industri oleh beberapa ilmuwan. Menurut data saat ini, total cadangan antimon di dunia sekitar 2,17 juta ton dengan volume penambangan tahunan sekitar 83.000 ton. Menurut kecepatan penambangan ini, diperkirakan cadangan sumber daya antimon yang terbukti di dunia hanya akan bertahan sekitar 24 tahun. Dalam pendistribusian sumber daya antimon global, Tiongkok menyumbang sekitar 30% dengan cadangan hampir 640.000 ton, menjadikan Tiongkok negara dengan cadangan sumber daya antimon terbesar di dunia. Sebagian besar sumber daya antimon lainnya didistribusikan di Rusia, Tajikistan, dan Turki, masing-masing menyumbang sekitar 16%, 25%, dan 7% dari cadangan global. Namun, penambangan antimon menghadapi tantangan ganda, yaitu polusi tinggi dan penipisan sumber daya. Negara-negara lain menghadapi banyak kesulitan dalam pengembangan penambangan antimon, berbeda dengan Tiongkok yang mempertahankan keunggulan dalam teknologi penambangan dan ekstraksi antimon. Keunggulan ini terutama disebabkan oleh kemampuan Tiongkok untuk secara efektif mengurangi pencemaran lingkungan dan pemborosan sumber daya saat menambang logam antimon. Oleh karena itu, dalam dekade terakhir, Tiongkok selalu menempati posisi yang tak tergantikan dalam industri antimon global. Tentu saja, Tiongkok sekarang menguasai sekitar 80% kapasitas pemrosesan logam antimon dunia. Sehingga, meskipun negara lain memiliki sumber daya antimon, mereka biasanya memilih untuk mengangkutnya ke Tiongkok untuk diproses, karena Tiongkok memiliki rantai industri yang lengkap dan teknologi pemrosesan tercanggih di dunia. Selain kelebihannya dalam hal cadangan dan kemampuan pemrosesan, Tiongkok juga menyumbang sekitar 48% dari produksi antimon global, dan produksi peleburan menyumbang sebanyak 71% dari total global. Dengan keunggulan tersebut, sebagian besar negara perlu bergantung pada impor sumber daya antimon dari Tiongkok untuk mengembangkan senjata militer. Menurut data tahun 2023, ekspor antimon oksida Tiongkok mencapai 35.800 ton, produk antimon diekspor sebesar 5.300 ton, limbah diekspor sebesar 6.000 ton, dan antimon konsentrat diekspor sebesar 3.800 ton. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Tiongkok menyumbang sebagian besar ekspor antimon global,
Cadangan sumber daya antimoninya telah berkurang secara signifikan akibat penambangan berlebihan dan ekspor skala besar selama bertahun-tahun. Kami menemukan dari data yang dirilis oleh Tiongkok pada awal tahun 2022 bahwa volume penambangan antimon Tiongkok telah turun menjadi 60.000 ton dan pada tahun 2023 angka ini semakin menurun menjadi hanya 40.000 ton. Jika tren penurunan ini terus berlanjut, pasokan antimon global mungkin menghadapi ketidakpastian yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, di bawah tekanan sumber daya antimon yang semakin langka, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengeluarkan pernyataan penting pada tanggal 15 Agustus tahun ini yang menarik banyak perhatian. Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa mulai tanggal 15 September 2024, Tiongkok akan menerapkan kontrol ketat terhadap ekspor produk olahan, bahan mentah, dan teknologi terkait, termasuk antimon, logam langka, dan bahan superkeras. Perlu dicatat bahwa pernyataan tersebut juga menekankan bahwa tindakan pengendalian ekspor ini tidak ditujukan pada negara atau wilayah tertentu. Namun, ini merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan praktik internasional dan kebutuhan Tiongkok sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan nasional dengan lebih baik, mencegah keluarnya teknologi dan sumber daya utama, serta memenuhi kewajiban penting Tiongkok seperti non-proliferasi di komunitas internasional. Tetapi tahukah Anda bahwa keputusan Tiongkok ini menimbulkan respons yang kuat secara internasional, terutama dari Amerika Serikat? Mereka khawatir bahwa setelah Tiongkok menerapkan pembatasan ekspor sumber daya antimon, masa depan industri militer Amerika Serikat mungkin terancam. Jadi, apa yang terjadi? Sesuai dengan perkembangan saat ini, tren permintaan tahunan Amerika Serikat untuk antimon logam adalah sekitar 30.000 ton. Pada bulan Februari 2023 saja, Amerika Serikat mengimpor 2.780 ton antimon oksida. Perlu dicatat bahwa sumber impor ini cukup tersebar. Sebanyak 100 ton datang dari Bolivia, 280 ton dari Kirgistan, 80 ton dari India, dan 50 ton dari negara-negara lain seperti Australia, Inggris, dan Jepang. Namun, hal yang paling mencolok adalah sebagian besar oksida antimon diimpor oleh Amerika Serikat dari Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Negara-negara bagian yang bergantung pada Tiongkok menyumbang 63% dari total impor antimon ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah AS sangat menyadari bahwa jika terjadi konflik besar yang sulit dimediasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, Tiongkok kemungkinan besar akan sepenuhnya membatasi ekspor mineral utama seperti antimon. Hal ini tentu akan menimbulkan ancaman besar bagi industri militer AS. Kekhawatiran AS terhadap masalah ini bukanlah tanpa alasan. Menurut laporan survei geologi Amerika Serikat pada tahun 2020, Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 60.000 ton cadangan antimon. Sejujurnya, jumlah ini tidak besar, dan sebagian besar depositnya belum ditambang. Dengan kata lain, meskipun Amerika Serikat memiliki sumber daya antimon, hampir tidak mungkin untuk menambangnya dalam skala besar dalam jangka pendek karena tingginya biaya penambangan dan kurangnya teknologi canggih. Lebih buruk lagi, bahkan jika Amerika Serikat berhasil memulai penambangan antimon, negara tersebut harus menghadapi masalah lain dalam membangun fasilitas peleburan dan pemrosesan. Hal ini bukanlah tugas yang mudah dan akan memakan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada tahun 2020, Amerika Serikat menandatangani strategi federal untuk memastikan keamanan dan keandalan mineral-mineral penting, yang dengan jelas mencantumkan antimon sebagai salah satu dari 35 sumber daya keamanan strategis nasional. Namun, sebagian anggota parlemen AS khawatir bahwa jika mereka tidak dapat lagi mengandalkan impor di masa depan, cadangan antimon dalam negeri mungkin akan habis sebelum tahun 2025. Untuk mengatasi potensi risiko ini,
Amerika Serikat mulai meningkatkan investasinya dalam daur ulang antimon pada tahun 2021 dengan harapan dapat mengurangi ketergantungannya pada pasokan eksternal. Dengan meningkatkan tingkat daur ulang. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Menurut data yang ada, produksi daur ulang antimon di Amerika Serikat hanya dapat memenuhi sekitar 15% dari total permintaan. Proporsi ini jelas jauh dari cukup untuk mengatasi kemungkinan gangguan rantai pasokan jangka panjang ketika jalur impor diblokir. Produksi daur ulang dalam negeri saja tidak dapat memenuhi kebutuhan industri di negara tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa cadangan antimon di banyak sekutu Amerika Serikat juga sangat terbatas dan tidak dapat memberikan dukungan yang cukup. Artinya, meskipun Amerika bermaksud untuk menghilangkan ketergantungan ini, sulit untuk menemukan penjual yang dapat menggantikan Tiongkok. Karena Tiongkok membatasi ekspor antimon, hal ini setara dengan menghancurkan sapi perah Amerika Serikat. Untuk waktu yang lama, perusahaan-perusahaan militer besar AS telah menghasilkan banyak kekayaan di seluruh dunia dengan memproduksi dan mengekspor senjata. Semua orang tahu bahwa data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa penjualan peralatan militer AS kepada pemerintah asing meningkat sebesar 16%, terutama dalam konflik Rusia-Ukraina. Amerika Serikat memberikan dukungan senjata dalam jumlah besar kepada Ukraina, yang secara langsung mendorong penjualan peralatan militer ke rekor tertinggi sebesar 238 miliar dolar pada tahun itu. Terlebih lagi, selain konflik Rusia-Ukraina, Amerika Serikat juga telah memberikan dukungan senjata dalam babak baru konflik di Palestina dan Israel serta berpartisipasi dalam penjualan senjata dan perang skala kecil di wilayah lain. Sehingga sampai batas tertentu, perang hampir menjadi sapi perah bagi kompleks industri militer AS yang memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Namun, kini Tiongkok telah membatasi ekspor antimon, yang akan berdampak langsung pada kapasitas produksi senjata Amerika, sehingga mengurangi jumlah senjata yang diekspornya. Demi mempertahankan hegemoni militer global, Amerika Serikat selalu menjadikan ekspor senjatanya sebagai salah satu cara penting untuk mencapai tujuan ini. Jika ada masalah dengan pasokan antimon, maka kapasitas produksi militer AS pasti akan menurun, yang tidak diragukan lagi akan melemahkan dominasi militer globalnya. Lebih buruk lagi, pengurangan ekspor senjata juga akan menyebabkan Amerika Serikat kehilangan beberapa manfaat ekonomi yang penting, sehingga mempengaruhi profitabilitas kompleks industri militernya. Perlu dicatat bahwa setelah Tiongkok mengumumkan larangan ekspor antimon logam, beberapa analisis resmi menunjukkan bahwa membatasi ekspor antimon tidak hanya melindungi sumber daya strategis Tiongkok, tetapi juga dapat mengekang proliferasi senjata mematikan sampai batas tertentu, sehingga membantu menjaga perdamaian dan stabilitas global. Jadi, dari perspektif ini, keputusan Tiongkok untuk melarang ekspor antimon tidak diragukan lagi merupakan langkah strategis. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.